ya kan? Kita naik di atas, nggak boleh kayak standar, ya kan? Nah, untuk sepeda motor ini agar bisa menyetabilkan adalah kaki. Berarti kaki kita ini yang pertama, yang memang harus mau nggak mau, ini adalah penopang pada saat apapun yang terjadi pada saat sepeda motor kita melaju. Ya. Nih. Yang paling utama satu, di sini ada stang. Kita harus tahu stang. Stang kita geometrinya gimana? Geometri adalah posisi kenyamanan dalam berkendara dari tangan kemudian sampai ke bahu. Tingkat kelelahan. Kalau misalkan terlalu lelah, ya kan, motor tidak akan sekalipun yang namanya bisa terkendali. Itu. Ini peserta. Gimana sih? Terus kemudian safety ban. Ban harus besar. Minimal standar, jangan dikecil-kecilkan. Kita ngomong jarak jauh. Ya. Setuju ya? Kita ngomong jarak jauh, kita ngomong semua yang kita gunakan sepeda motor, kita gunakan itu adalah jaraknya jarak jauh. Anggap aja jarak jauh semuanya, walaupun dari mau ke sini atau ke pasar dan lain-lain dekat, anggap itu jarak jauh, ya kan? Itu harus safety semuanya. Kemudian rem harus wajib. Mau rem trombol, mau rem cakram, mau hidrolik, mau mekanik, rem itu wajib ada. Kampasnya pun harus ada ya, nggak remnya aja. Itu. Nah, di sini untuk singkat aja ya, cara berkendara pada saat kita berkendara sepeda motor. Kita setuju, di kanan adalah gas. Ada yang di kiri gas? Nggak ada ya. Di kanan adalah gas, ya. Di kiri adalah handle biasa. Kemudian depannya adalah kopling. Di sini adalah rem. Kita ngomong motorsport dulu, ya kan? Kita ngomong motorsport. Teknik yang baik untuk memegang stang itu satu. Kita lihat deh, pernah lihat motor GP, ya, motor GP lah. Motor GP itu nggak pernah full mereka megang. Ini enggak, ya kan? Nggak ada kayak gitu, ya kan? Sekarang gini, tangan kita, jari kita, yang paling tinggi yang mana? Yang tengah, ya kan? Yang paling tengah. Nah, kita pegang aja sih, ya kan? Yang paling tengah. Jangan megang stang itu kayak gini, ya, gini. Ini gak efisien nih, ya kan? Untuk pengereman, kita pegang stang itu seperti ini. Tuh kelihatan, nih. Boleh gini, ya. Jangan seperti ini. Kenapa nggak full? Kalau pada saat kita full, kalau misalnya kita full pegang gas, ini ada delay waktu. Dalam jangkauan waktu hanya beberapa detik saja, kita itu nggak tahu apa yang ada terjadi di depan. Makanya kita memang harus standby. Sama seperti yang di handle kiri. Kita sport motor, ya berarti otomatis ini adalah kopling, ya kan? Kopling yang nggak boleh dipegang full, nggak boleh dipegang gini kopling. Ini stang, terus pegang kopling full, yang enggak. Kita pegang stangnya, kemudian sama jari mana yang dipakai, jari yang paling ujung, kan enak, tinggal tek, 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 gitu. Nah, ini itu cara memegang stang. Kemudian dari bahu, ya, cara penggunaan memegang stang dari bahu itu jangan sekali-kali kita kaku, lemas aja, lemas aja, lemas, fleksibel lah, ya, jangan kaku. Posporeling, jangan kaku. Jadi kalau misalkan kaku ada, mohon maaf. Kalau di pantura itu biasanya ada lubang besar gitu biasanya. Kalau malam itu kaget. Kalau misalnya kita kaku,
sama lah kayak pak polisi ya kalau pegang pistol itu nggak kaku mereka, ya kan? Rek, saya pegang pistol, sama kayak lihat film adegan-adegan kan, pas nembak, tuh. Nah sama ini juga. Nah, yang paling terpenting pada saat sepeda motor sport itu adalah nih, paha. Kalau pada saat berkendara, paha ini lutut ini menyentuh dengan tangki. Itu wajib. Ya, ini udah wajib. Ini udah wajib. Menyentuh dengan tangki. Gunanya apa? Agar kita itu bisa memanuver yang baik. Contoh, daerah sini kita kan berarti otomatis tikungan banyak ya, ya kan? Mau berapa derajat pun nggak masalah. Jangan khawatir, jangan takut. Tadi saya bawa goncengan saya sampai kalap. Bahasa apa kalap? Kalap tuh, bahasa Jawanya. Wah, gitu. Kayak gitu. Ya, itu kayak gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena pada saat cornering, lihat kita lihat di MotoGP, ya. Pada saat cornering, tubuh dengan sepeda motor jangan sampai bertolak belakang. Kita pikirannya belok kanan, tapi tubuh kita beloknya masih lurus. Itu jangan. Yang lurus itu adalah kepala, ya kan? Kalau kita miring, ya kan? Yang pertama miring. Kita buang, yaitu adalah kaki kanan. Buang. Kemudian kaki kanan menahan dari step yang sebelah kanan. Kita dorong, tapi stepnya kita tahan. Untuk apa? Untuk menstabilkan sepeda motor itu tidak full akan jatuh. Mau ada seperti ini, mau ada kerikil, mau ada tahu-tahu ada apa, udah lurus aja, udah tikung aja, itu tidak akan pernah jatuh, ya kan? Sama seperti ke arah kiri pun sama, ya kan? Badannya ikut ke kanan. Kalau misalkan kita ke kanan, badan ikut ke kanan, tapi kepala tetap apa namanya? Kalau lurus, vertikal apa ya? Vertikal atau horizontal? Vertikal, lurus tetap, ya. Jangan kepala ikut miring. Kalau ikut miring pandangan, ya sampai kapanpun itu jalan akan miring. Kita akan melihat itu lurus, ya kan? Lama kelamaan jatuh, ya kan? Badannya aja, cukup. Kos luar. Itu untuk cornering, ya. Gak perlu kalian ngerem, kecuali kalau memang di depan ada motor. Tapi kalau memang sepi, gak perlu ngerem. Gak pernah saya kalau misalkan cornering itu ngerem, gak ada. Ya, di awal ngerem, ya, oke di awal ngerem. Tapi pas pada saat cornering itu dilarang mengerem. Tidak boleh mengerem pada saat cornering. Pada saat kita menikung tidak boleh ngerem. Karena kalau misalkan ngerem, ya kan, itu yang akan memicu kita jatuh. Ya kan? Kita ngerem itu pada saat sebelum tikungan. Itu kita rem. Gak ada pembalap ngerem pada saat tikungan, enggak ada. Ya kan? Lain tabrak dari belakang. Ya. Yes, ambiar. Enggak ada. Tuh. Terus kemudian dari Bisa ngoniki. apa? Oke, kita lari dari cornering. Kemudian kita lari dari pengereman. Yang pertama kali pada saat kita mengerem, apa yang kita lihat? Apa yang kita lakukan? Coba, ada yang? Handle. Kita pegang ini ya, kita pegang stang nih. Apa yang kita lakukan? Bukan, kita lihat spion. Pengereman itu kita ngeliat spion pertama. Ya kan? Yang pertama kali itu adalah ngeliat spion, bukan ngerem. Pada saat ingin melakukan itu kita ngeliat spion. Posisi teman kita di belakang ada siapa? Ada siapa? Posisi di mana? Itu pengereman. Beda dengan emergency rem, ya kan? Emergency brake itu beda. Kalau emergency brake, pengereman yang mendadak itu beda. Oke, kita nggak ngeliat spion, nggak masalah. Tapi minimal kita pada saat apapun yang di depan terjadi, kita jangan sampai jatuh. Gitu. Kalau memang terjadi jatuh ya wes kodar, baik lagi kodar, ya kan? Tapi minimal benturan itu bisa
terminimalisir. Ya. So, di sini ada yang tahu kalau pada saat pengereman setelah kita lihat spion, kemudian kita ngerem, rem mana yang kita gunakan? Rem depan apa rem belakang? Hah? Nah, rem depan. Rem depan ini 80% bisa menghentikan dari laju kendaraan dibandingkan dengan rem belakang, ya kan? Rem belakang itu untuk menyeimbangkan saja cukup. Rem depan yang kita gunakan, tapi dengan catatan kita pegang stangnya. Kalau misalkan itu untuk pengereman saja, ya kan? Tiba-tiba ada break emergency atau misalkan pengereman yang benar-benar emergency, tahu-tahu di depan itu ada, mohon maaf, angkot tiba-tiba keset ke kiri, keset, terus kita masih di belakang, dadak kaget. Nah, inilah yang kita sebut dengan engine brake, ya kan? Engine brake. Jangan sekali-kali pada saat engine brake kita pegang kopling. Itu akan mempermudah kita menuju kematian. Iya. Itu akan mempermudah kita menuju dalam kematian, ya kan? Pada saat pengereman, jangan sekali-kali kita pegang handle kopling. Los aja nggak apa-apa, rusak komponennya pun nggak apa-apa, rusak komponennya nggak masalah, lebih baik rusak komponen sepeda motor daripada rusak komponen tubuh kita, ya nggak? Itu udah nggak apa-apa, posisinya turunkan aja giginya, misalkan dalam kecepatan tinggi 100 km per jam, 80 km per jam, tiba-tiba kita ada yang lewat, harus rem, kita rem semuanya. Pertama adalah rem tangan, kemudian ini sekali-kali kopling jangan digunakan, kemudian gigi kita kurangi, transmisinya kita kurangi secara otomatis, tak 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 tak, nah itu nggak masalah, rusak nggak masalah, yang penting kita selamat dulu, itu yang pertama. Itu untuk engine brake, ya kan? Dan ini saya pernah ngalamin, dan ini semua harus dibiasakan dari kebiasaan sehari-hari. Mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, mau berangkat ngantar anak, mau pulang kerja, ini harus dibiasakan, ya. Karena engine brake ini kalau misalkan nggak biasakan, persekian detik kita itu harus berpikir secara cepat. Kalau terjadi emergency brake atau misalkan pengereman yang sangat benar-benar berbahaya. Kalau misalkan lupa, akhirnya kita megang kopling, kecepatan tinggi, ngerem, ya kan? Rem terus kemudian pegang kopling, kita rem terus, akhirnya apa? Slip, jatuh, set, tapi tetap jalan, terus sana, ya kan? Mending kalau misalkan sananya sawah gitu kan, nah, sananya jurang, gitu. Kalau sananya trotoar, sananya selokan, habis kita. Itu di engine brake, itu wajib, ya kan? Ya, jadi poinnya adalah pada saat kita berkendara, ya, contoh misalkan ada kejadian yang dialami member saya tuh apa ya, sering ngalamin yang namanya slip, microslip, ngantuk, ya, ngantuk. Tahu di belakang itu ada di sebelah kiri, ya kan? Tapi untung ruas jalan bahu jalan itu masih ada. Tapi kalau misalkan udah jurang gimana? Kan gitu. Nah, di sini kita belajar. Ketika pada saat kita over, ya, kita itu ternyata contoh misalnya kita mendahului, tiba-tiba di sana juga mendahului. Akhirnya kita harus membuang, salah satu harus membuang lah, harus mengalah. Mungkin contoh kita yang mengalah, ambil kanan, full. Berarti kita akan melewati yang namanya bahu jalan, ya kan? Turun dari jalan utama, ketemu yang namanya jalan berbatu, berlubang, parah lah, tanah dan lain-lain. Nah, ini safety kita, ya kan? Kita gunakan kaki kita untuk menjepit tangki, kemudian tangan kita itu memegang tetap, yaitu stang, kemudian kita berdiri.
untuk mengatasi. Adapun nanti, waduh saya nanti velg saya jadi kotak atau gimana, nggak masalah, ya kan? Velg bisa beli, tapi kalau nyawa bisa beli nggak, kaki nggak bisa beli, tangan nggak bisa beli, ya kan? Organ tubuh mahal untuk beli, kita hindarin kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita over seret, ya udah los aja nggak apa-apa, berdiri, kita jepit tangki kita, ya kan? Kita sesuaikan dengan jalan, tapi tetap engine brake yang kita gunakan, kita los, kita penuhi giginya, ya kan? Itu. Nah, itu yang terjadi di lapangan, paham? Nah, ini mungkin sedikit dari saya, ya. Adapun untuk peraga, sebenarnya saya mau meragakan untuk pengendalian dari stang, kemudian tangki, biar kita selaras. Kalau cara pengetesan dari kepolisian itu lingkar 8, itu mudah bagi saya. Saya udah 2 kali saya di Polres Karawang pakai motor ini, itu dites 8 nggak masalah. Itu kategorinya mudah, ya kan? Tapi yang paling penting adalah pada saat kita di jalan, ya. Yang pertama, biarinlah orang mau ngebut, biarin, ngapain? Dia mungkin mau urusannya mau buang air besar atau gimana, udah nggak usah diikutin, ya kan? Yang penting kita, ya. Satu, udah nggak boleh panas. Di jalan tuh nggak boleh panas. Pikiran hati tenang, capek pulang kerja dan lain-lain, tapi tetap namanya kita berkendara sepeda motor, kita harus tenang, ya. Di sepeda motor pada saat berkendara kita tidak ada yang namanya menang atau kalah. Yang ada adalah selamat. Udah itu aja, ya, selamat. Tidak ada menang atau kalah, ya. Kita menang misalkan, oke lah kita tuntut yang tadi nabrak kita dan lain-lain, tapi tahu-tahu jempol kita hilang satu, gimana, ya kan? Rugi nggak? Rugi. Duit ganti berapa? 40 juta. Mau? Nggak mau kan? Yang penting adalah selamat, karena keluarga menunggu kita di rumah. Sama termasuk saya juga. Saya pamit ke istri saya gitu, ya, istri yang pertama. Saya pamit sama anak-anak saya juga, saya pamit. Yo, ya gitu. Ayah mau touring dulu gitu. Banyumas jauh, nggak usah ikut gitu. Ya kan? Nah, insya Allah nanti, nah, ya kan? Saya udah tahu rutenya gimana, ya kan? Enak ternyata kan, untuk cornering enak. Jadi nggak perlu harus khawatir kita 12 cornering itu. Jadi tadi, ya, poin pertama adalah mengenai masalah rem. Yang paling utama adalah rem. Pada saat kapan kita harus menggunakan rem, pada saat kapan kita harus engine brake, pada saat kapan kita harus menggunakan teknik seperti ini. Kita harus tahu, kan? Cornering semiring apapun, pada saat semiring apapun, jika kita tekan kaki kita untuk berlawan arah, itu tidak akan turun, tidak akan miring, semiring apapun nggak akan miring, akan stabil. Miring-miring, ya kan? Kita gunakan tubuh kita kiri, tapi tetap posisi mata atau kepala itu tetap vertikal, lurus. Karena kalau ikut miring ya akan miring terus, jatuh. Dengan kaki yang sebelah kanan itu menahan dari step, tahan, miring. Ini dilepas kaki kiri untuk corner. Oke, mungkin ada pertanyaan? Oh, gimana kalau misalkan matic? Ada memang tekniknya. Kalau matic, ya, saya kasih tahu. Kalau matic itu adalah desain motor rumahan. Motor yang digunakan untuk belanja. Awalnya itu produsen itu seperti itu, ya. Gunakan untuk belanja, gunakan untuk di rumah, lingkungan dan lain-lain. Kemudian sekarang bertransformasi sampai ke arah matic kebo, kalau saya bilang nyebutnya, ya. Matic gajah, ya, seperti NMAX, PCX, Aerox, apalagi ADV, PCX, NMAX, apalagi. Nah itu, ya. Nah,
Itu kita sekarang akhirnya. Nah, gimana mengantisipasinya kalau untuk Matic? Matic juga ada sama engine brake-nya, ya kan? Kalau sekarang itu kita nyebutnya apa? Kita kenalnya sistem ABS, CBS. Apa sih ABS, CBS itu kan? Bingung ya? Bingung. Yang paling ngeremnya gini gitu. Enggak. Sebenarnya sepeda motor Matic juga ada engine brake-nya, tapi tidak seperti motor transmisi, ya kan? Gimana sih untuk mengendalikan sepeda motor Matic? Sepeda motor Matic cara mengendalikannya adalah sebenarnya bingung saya juga untuk sepeda motor Matic. Cuma untuk mengantisipasi lebih ringannya terjadinya kita untuk bisa mengendalikan motor kita sendiri, ya, mengendalikan motor kita, itu adalah step belakang. Step belakang yang kita gunakan. Kalau sepeda motor batangan itu jelas stepnya dari sini ya, kita miring-miring ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan Matic, dashboard depan sampai pakai, dah kan kemana-mana itu motor, digoyang-goyang gimana nggak bisa, ya kan? Tapi kalau misalkan menggunakan step belakang, ya kan? Kayak motor Matic gak sih? Iya, ini bawa sini aja, boleh gak? Nmax. Tunggu ulang. Nmax. Gon ko lo Char. 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 Motor aja biar kita tahu. Char. Char. Ya. Nah itu contoh ya, nanti kita sebenarnya enak kan kalau misalkan pada saat ini hanya pengetahuan aja. Kalau misalkan untuk mau praktek itu ya memang saya harus punya lahan yang besar. Nanti ada videonya di Jerry Chapter Karawang untuk edukasinya. Ada di Jerry Chapter Karawang di YouTube. Tahu udah dimasukin apa belum gitu sama mobil. Lupa saya juga. Nah, ini gimana? Sekarang kan kita berarti larinya ke arah transmisi dan matic aja ya. Nah, kalau kita matic, pengendalian dari sepeda motor matic ini nggak bisa seperti itu. Bisa, nggak bisa. Jadi kalau tiba-tiba ada sesuatu di depan, ya kan? Sesuatu yang di depan nih, misalkan sesuatu di depan, over, right? Ini bingung nih, mengendalinya gimana? Ya kan? Akhirnya main rem, slip itu ban itu vertikal, jatuh, kasih slip, ya kan? Nah kita gunakan adalah step belakang untuk yang sendiri ya. Ini kita ngomong untuk yang sendiri ya. Kalau untuk ngomong yang berdua ya gak usah kencang-kencang. Nah. Ini pengendalian apa enak ya. Jadi ketika kita over atau tekor ke arah kiri, kita jangan panik, kita kendalikan sepeda motor, ya kan? Sambil berdiri nggak masalah, ya kan? Gitu. Kemudian rem kita gunakan adalah rem depan, tetap kita gunakan rem depan, tidak perlu harus full. Gitu. Nah gimana? Terus kalau misalnya boncengan, ada yang mau jadi ini boncengan saya? Satu orang. Acar. Acar lo. Acar. Ya. Gimana sih kalau boncengan? Pada saat cornering, boncengan ini wajib pemegang minimal adalah ini. Ya kan? Nggak usah meluk ya. Megang gimana sih? Megang ini, ya kan, minimal mah, ya kan. Kalau misalkan dengan perempuannya atau misalkan dengan istrinya, ya enak aja meluk, tinggal meluk.
gampang. Tapi kalau misalkan ini ketemunya kita adalah laki-laki lagi, pasti kan agak ilfil kita meluk ya kak. Nah, iya dong, pasti ilfil, ya kan? Nah pada saat kita cornering, apa yang dilakukan oleh bagian belakang? Bagian belakang itu harus mengikuti dari supir atau rider depan. Kita belok kanan, ya kanan harus mengikuti. Jangan ditolak. Kita kanan dia lurus gini. Kita kanan kayak gini. Kita belok kanan, tapi dia lurus. Ya kan? Ini yang mengakibatkan sepeda motor tidak akan stabil. Apalagi tidak pegangan. Saya belok kanan, terus tiba-tiba di depan ada belok kiri. Maaf, belok kiri, terus tiba-tiba di depan ada kanan. Kebanting. Gak pegangan. Yang ada apa? Sepeda motor masih gini. Slip. Jatuh. Makanya saya kadang-kadang kalau sama boncengan, timbungan, pegang, ikut. Udah saya kasih briefing dari awal. Boncengan saya. Gitu. Ya, itu untuk yang bonceng. Oke, mungkin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan, boleh silakan. Ngerem dadak. Hah? Ngerem dadak matic. Rem mendadak matic. Ya. Sebenarnya rem mendadak matic itu gini caranya ya. Jadi saya dapat dari ilmunya ilmu mangkul ini ya. Nggak kaleng-kaleng nih, ilmu mangkul ini ilmunya. Langsung praktek. Kalau pada saat kita sendiri, ya, cara pengereman matic itu satu, ya. Kita gunakan step belakang. Kemudian kita rem, yaitu pertama adalah pasti rem depan. Kemudian diimbangkan dengan rem belakang. Lalu kita tekan ke bawah. Tekan ke bawah. Untuk menahan laju agar sepeda motor bisa mengerem mendadak. Kalau misalkan rem saja, itu sama kayak bola dilempar. Itu kayak gitu. Ya, tekan aja ke bawah. Tekan. Kalau kita sendirian. Kalau berdua, ya yang bagian belakangnya juga tekan ke bawah. Gitu. Jadi ngerem, diikut tekan ke bawah. Jadi agar si sepeda motor ini matic itu tidak slip. Tidak slip itu adalah seret. Nah ini slip. Jatuh. Dia tetap akan stabil seperti ini sampai ngeremnya. Itu penekanan yang ada di bagian belakang. Ini bagian tengah loh ya. Bagian tengah. Ini yang bagian penting. Ya. Kita tekan bagian depan, bagian belakang yang ada gini. Kita tekan bagian belakang sama aja. Yang ada seperti ini juga. Lagi. Itu sama. Tapi kita bagian tengah, kita tekan dua-duanya. Itu kan kita tekan bawah. Dia akan lebih ngerem. Dia akan lebih pelan-pelan berhenti. Itu seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Turunan, tanjakan. Hah? Tanjakan. Kalau tanjakan untuk sepeda motor apa? Matic. Matic. Oke. Kalau Matic itu wajib start dari awal. Kalau misalnya kita iring-iringan, nih, Pak, aduh iring-iringan, yang depan aja udah ngeden kan gitu. Ini gimana mau nyetar dari belakang dari awal? Secara standarnya itu kita nyetar dari awal. Kita tahu tanjakan. Ya memang harus start dari awal. Turunan, turunan, bukan Ya. tanjakan. Turunan. Tanjakan Salah. gimana nih? Salah, turunan. Oh. Biasanya kan los, kebanyakan. Oh. Nah, los itu adalah rem, ya kan? Kita rem. Jadi pada saat di atas kita itu posisinya remnya itu nggak perlu harus difulkan dari awal, ya. Itu yang namanya kalau bahasa mekanik saya itu pemuaian antara kanvas dengan piringan besi dengan itu pemuaian. Jadi dia nggak akan pernah ngegigit pada saat terlalu panas. Bisa los. Itu kayak gitu. Ya. Jadi pada saat kita turunan, kita gunakan adalah rem depan sedikit, kemudian rem belakang juga sedikit. Mungkin kalau misalkan yang udah pakai gunakan CBS atau ABS, CBS lah ya, itu udah tinggal rem depan aja sedikit, udah. Itu dari awal, ya.
Jangan pada saat udah lagi kencang turunan set gitu nggak ngerem, set rem los yang ada. Itu yang terjadi. Yang banyak terjadi seperti itu. Kita dari awal dari atas itu udah pelan, ya kan? Sudah pelan. Ya, jangan pas pada saat dari awal di awal udah biarin aja lah. Pas sampai bawah, ini untuk tanjakan yang atau turunan yang ekstrim. Oke? Ada lagi? Udah lah, gimana? Biar bisa nanti kita kalau mau bepergian jauh terus dulu jadi fotokopi kan. Oh itu Panduan. mau panduan. Kalau untuk doanya itu kan saya kembalikan lagi ke masing-masing Pak, ya masing-masing. Kalau memang itu ada calegnya, minta ke calegnya, ya kan? Pak Ustadz gitu. Mas caleg, saya minta doa panduan untuk bepergian. Nah itu dah. Kalau amalan saya gitu, kalau bepergian itu pagi dan sore, terus trikul 33. Trikul apa? Kalau adu binas, kalau adu lahat, kalau adu bil, falak, al-ikhlas, al-falak, anas. Itu udah 33. Nah, itu udah wajib gitu kan. Kalau ada tambahannya lain ya silahkan gitu. Ini mah cuma amalan saya aja. Kalau pada saat berkendara itu memang seperti itu kan gitu. Kalau memang bisa doa asal, bisa doa asal silahkan. Doa pengayoman. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata cara saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan, bisa kembali lagi ke rumah dan kembali keluarga. Karena seorang keluarga kita sedang menunggu di bawah. Intinya keep safety, keep safe, keep safety intinya benar-benar diperhatikan dalam setiap berkendara jauh maupun dekat. Oke, kembali jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.